warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ovia Agustina, mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara penggunaan media sosial internet secara bijak agar tidak terkena pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, sebelum itu, apa sih Undang-Undang ITE itu? Nah, jadi Undang-Undang ITE itu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, jadi kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial seperti pelanggaran nama baik dan lain sebagainya, itu akan terkena yang namanya Undang-Undang ITE gitu. Nah, seperti yang kita lihat, semakin berkembangnya teknologi pada zaman sekarang ini membuat internet sangat digandrungi oleh generasi muda. Seperti yang kita ketahui, penggunaan media sosial sangat sudah mencapai ke seluruh dunia. Selain memiliki dampak positif seperti memberikan kita informasi yang lebih cepat, membantu kita berkomunikasi jarak jauh, membantu kita belajar dengan lebih cepat dan sebagainya, internet ini juga memiliki dampak negatif. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam penggunaan internet. Nah, lalu bagaimana cara yang bijak dalam penggunaan internet? Nah, yang pertama yaitu kita harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal di internet gitu. Karena bisa saja data yang kalian berikan, informasi pribadi yang kalian berikan itu digunakan oleh orang tersebut untuk kejahatan seperti itu. Terakhir adalah kita harus berhati-hati dalam membagikan konten. Jadi ketika kita membuat konten, kita juga harus berhati-hati teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya konten yang kita unggah itu nantinya menimbulkan kontroversi, itu juga kita akan terkena undang-undang ITE seperti itu. Ya. Membagikan isu-isu dari sumber yang tidak terpercaya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya jangan sampai membagikan isu-isu yang hoax gitu. Karena kalau misalnya isu itu sudah menyebar dan itu palsu, bisa saja teman-teman terkena undang-undang ITE seperti tadi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berhati-hati dalam berkata. Nah, jadi dalam penggunaan media sosial kita harus memiliki etika dalam berkomunikasi di media sosial seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau penggunaan media sosial kita tidak boleh sembarangan berkata kasar, kita sembarangan mengupload video-video yang senonoh dan sebagainya. Kita harus berhati-hati karena kalau misalnya kita salah dalam membagikan video, nanti kita akan terkena undang-undang ITE juga gitu. Nah, selain cara tadi, ada juga tips and trick nih untuk terhindar dari Undang-Undang ITE teman-teman. Yang pertama, ketika emosi kita harus jauhi sosmed. Kemudian kita harus hindari bicara yang berkaitan dengan sara. Kemudian hindari kata-kata kasar, hindari pornografi. Kemudian kita jangan menganggap dunia maya sama dengan dunia nyata. Kemudian jangan hanya cari perhatian dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.